Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah revolusi yang diam-diam terjadi di dapur-dapur dan toko roti di seluruh dunia, yaitu soal roti bebas gluten dan bebas susu. Pasti sering lihat kan? Di mana-mana ada. Dan mungkin kepikiran, ini tuh cuma ikut-ikutan tren aja atau gimana? Nah, ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng? Coba deh bayangin roti yang enak banget. Selama ini, resepnya ya gitu-gitu aja. Tepung terigu yang penuh gluten biar teksturnya kenyal, sama produk susu biar rasanya gurih dan lembut. Dua bahan utama ini udah jadi fondasi makanan favorit kita. Tapi, gimana kalau fondasi ini justru jadi sumber masalah serius buat jutaan orang? Terus kenapa sih ada perubahan besar-besaran ini? Jawabannya simpel. Buat banyak orang, ini bukan pilihan gaya hidup. Ini keharusan medis. Ini bukan soal diet. Ini soal bertahan hidup. Oke, kita mulai dari penyakit celiac. Ini tuh bukan cuma sekedar perutnya nggak cocok sama gluten ya. Bayangin aja sistem imun di tubuh kamu salah kenal. Nganggap gluten itu musuh. Jadi, tiap kali kamu makan gluten, tubuh kamu malah nyerang lapisan usus kamu sendiri. Serangan ini ngerusak kemampuan tubuh buat nyerap nutrisi, dan efek jangka panjangnya bisa bahaya banget loh. Selanjutnya, ada alergi gandum. Nah, ini beda lagi. Kalau celiak itu kayak perang diam-diam di dalam tubuh, alergi gandum tuh kayak alarm kebakaran yang super kencang. Tubuh langsung anggap protein gandum sebagai penyusup dan ngelancarin serangan kilat. Reaksinya bisa cepat banget dan, di kasus paling parah, bisa mengancam nyawa. Sekarang kita pindah ke susu. Yang paling umum kita dengar itu intoleransi laktosa. Ini bukan soal sistem imun, tapi lebih ke masalah pabrik di dalam tubuh kita. Jadi, tubuh kita itu kurang enzim yang namanya laktasa, tugasnya buat mecah gula susu. Kalau enzimnya nggak ada, ya gulanya nggak bisa dicerna. Dan akibatnya, ya perut kembung, kram, dan rasa nggak nyaman yang luar biasa. Dan jangan salah ya, ini beda banget sama intoleransi laktosa. Ada juga nih yang namanya alergi protein susu sapi. Ini umum banget terjadi pada anak-anak. Di sini, masalahnya bukan di gula susu, tapi di proteinnya. Sistem imun bereaksi berlebihan, dan sama kayak alergi gandum, reaksinya bisa sangat cepat dan berbahaya. Nah, ini nih bedanya dan penting banget buat kita paham. Pertama, alergi itu respon imun yang super cepat. Kedua, penyakit autoimun. Tubuh pelan-pelan nyerang dirinya sendiri dan bikin kerusakan. Dan ketiga, intoleransi. Ini murni masalah pencernaan, bukan soal sistem imun. Tiga mekanisme yang beda banget dengan akibat yang juga sangat berbeda. Jadi, risikonya apa sih sebenarnya kalau orang dengan kondisi-kondisi tadi nggak sengaja makan sepotong roti biasa? Yuk kita lihat, karena ini benar-benar bukan cuma soal nggak nyaman doang. Coba deh kita lihat tabel ini bareng-bareng, biar kebayang risikonya. Buat penderita celiak, kita nggak cuma ngomongin diare atau kembung ya. Jangka panjangnya, ada risiko anemia, pengeroposan tulang, bahkan kanker. Nah, kalau alergi susu, risikonya jauh lebih cepat dan fatal. Shock anafilaksis, reaksi seluruh tubuh yang bisa berakibat fatal dalam hitungan menit. Dan walaupun intoleransi laktosa nggak mengancam nyawa, kram dan diare terus-terusan itu jelas ganggu kualitas hidup banget. Intinya, ya ini, buat yang alerginya parah, ini bukan lagi sakit perut biasa. Ini udah darurat medis yang sesungguhnya. Tapi, di tengah semua tantangan ini, ada kabar baiknya. Muncul inovasi yang keren banget. Para pembuat makanan gak tinggal diam. Mereka memulai sebuah revolusi langsung dari dapur mereka. Terus gimana caranya bikin roti tanpa bahan utamanya? Ini tuh kayak perpaduan sains sama seni loh. Langkah pertama, ganti tepungnya. Tepung terigu diganti pakai tepung beras atau almond. Langkah kedua, ini yang paling tricky. Ganti lemnya. Karena nggak ada gluten, mereka butuh pengikat kayak santan gum buat niru tekstur kenyal dari gluten. Terakhir, langkah ketiga, ganti susunya. Susu hewani diganti susu nabati dan minyak kelapa biar tetap lembab dan enak. Lalu, artinya apa semua ini? Ini bukan cuma soal bikin produk baru loh. Ini tentang menciptakan dunia makanan yang lebih ramah buat semua orang. Kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Perubahan ini adalah langkah maju yang besar buat keamanan dan kesejahteraan kita. Intinya, memastikan semua orang bisa menikmati makanan pokok tanpa rasa takut. Dan ini pesan utamanya. Jadi, lain kali kamu belanja dan lihat label bebas gluten atau bebas susu, ingat ini. Buat sebagian orang, itu bukan soal pilihan atau kemewahan. Itu adalah penyelamat hidup. Itu adalah cara mengubah makanan yang bisa membahayakan jadi sesuatu yang aman dinikmati bareng keluarga.
Revolusi roti ini jadi bukti nyata seberapa cepat industri makanan bisa beradaptasi demi kesehatan kita. Ini jadi bikin kita mikir, inovasi apa lagi ya yang bakal datang di masa depan? Gimana sains akan terus mengubah cara kita makan, bikin makanan lebih aman dan lebih inklusif buat semua. Masa depan makanan ada di tangan kita.